Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama saya Uwan Haliludin Dalimunte di eh, akun YouTube kita Insan Berbicara Official. Hari ini kita akan membahas tentang hukum lagi, yang insya Allah semoga memang akun YouTube ini atau konten-konten di dalam channel YouTube kita ini bermanfaat untuk kita semua. Dan pastinya saya berharap kepada kita semua untuk selalu mendukung channel YouTube ini Insan Berbicara Official, karena insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya di bidang hukum, sosial, dan lain sebagainya. Cukup tekan tombol subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya supaya kita semua tidak tertinggal dari informasi-informasi yang diberikan dari akun channel YouTube kita ini Insan Berbicara. Karena sebenarnya subscribe itu gratis, tidak merugikan sama sekali untuk kita semua. Oke. Nah, berhubung memang kemarin saya membahas tentang hak istri terhadap suami yang menggugat istri ini, sudah kita bahas semalam, dan kemarin saya juga mendapat request dari teman-teman atau dari salah satu teman. Beliau mengatakan bagaimana sih sebenarnya hukum terhadap mantan pacar yang meminta mengembalikan semua barang-barang yang dia berikan kepada kita. Nah, saya pikir memang ini sering terjadi di dunia nyata, pasti sering terjadi. Semua mantan pacar kita itu ingin atau meminta semua barang-barang yang pernah dia berikan kepada kita. Nah, ini perlu kita bahas sebenarnya ini, jika sudah ada unsur pidananya, ini bisa kita pidanakan. Nah, tapi kita bahas dulu tentang pemberian ini ya. Nah, secara hukum sebenarnya jika barang-barang tersebut kita terima sebagai pemberian atau hibah dari mantan kita, itu sebenarnya barang yang dia berikan itu kepada kita sebenarnya sepenuhnya sudah menjadi milik kita. Artinya apa? Di sini ketika seseorang sudah memberikan barang atau bisa dikatakan sebuah hadiah lah, baik jam tangan, baju, dan cincin lain sebagainya kepada kita secara cuma-cuma, atas tidak adanya unsur paksaan dari kita atau tidak adanya unsur permintaan dari kita, saya pikir barang tersebut itu sudah menjadi milik kita secara sepenuhnya, dan kita tidak berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut terkecuali kita memang sepakat untuk mengembalikannya. Ini yang harus kita ketahui. Nah, pernyataan ini juga telah diperkuat di dalam pasal 1666 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut: penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Nah, sudah jelas dikatakan di pasal 166 ini. Di sini juga sudah dipertekan kembali tidak dapat menariknya kembali. Artinya apa? Barang-barang yang sudah diberikan seseorang kepada kita atau kita memberikan barang kepada seseorang, itu kita tidak berhak menariknya kembali. Nah, demikian sama halnya seperti apa yang diceritakan atau apa yang di-request teman tadi. Mungkin beliau saat ini sedang merasakan ini. Saya pikir si mantan pacar tidak berhak untuk meminta, dan kita tidak wajib untuk memberikannya terkecuali kita memang sepakat untuk mengembalikannya. Nah, maka sebenarnya ini perlu menjadi pertimbangan ketika memang pacar kita ingin memberikan barang-barang tanpa permintaan kita. Saya pikir harus dipertimbangkan dulu supaya agar tidak terjadi sesuatu ke depannya. Nah, makanya saya katakan lagi-lagi, secara hukum pun mantan pacar kita tidak punya hak untuk menarik kembali semua barang yang pernah diberikan kepada kita, kecuali memang kita sepakat atau kita setuju untuk menikah barang tersebut. Nah, secara moral pun memang sebenarnya atau kepatutan pun
tidak pantas menarik kembali barang-barang yang telah diberikan kepada orang lain. Masa iya barang sudah kita atau kita kasih sama seseorang kita tarik kembalikan, secara moral pun sebenarnya secara etika pun tidak layak atau tidak bagus secara etika. Nah, di sisi lain juga jika mantan pacar ini bisa saja tidak mengakui telah memberikan. Nah, ini sisi lainnya harus kita apakah juga. Nah, jika nanti pacar ini atau mantan pacar kita ini tidak mengakui telah memberikan barang-barang tersebut kepada kita sebagai hadiah, karena biasanya memang pemberian itu dilakukan secara lisan saja tanpa ada bukti tertulis. Nah, kan nggak mungkin tertulis dibuatnya, saya memberikan barang ini kepadamu wahai pacarku, tidak mungkin, karena ini sering terjadi secara lisan saja. Sehingga mantan pacar kita ini dapat mengatakan bahwa dia misalnya meminjamkan barang-barang tersebut kepada kita, lalu sekarang mantan pacar kita ini ingin memintanya kembali. Jika mantan pacar kita ini tidak mengakui memberikan barang-barang tersebut dan sampai menggugat kita ke pengadilan, maka kita harus mempersiapkan bukti-bukti untuk mendukung posisi kita sebenarnya. Selain bukti tertulis atau pengakuan, alat-alat bukti dan lainnya itu perlu kita persiapkan kembali, karena memang mungkin ini ada bakalan serangan karena mungkin mantan pacar kita tidak mengakui memberikan ini kepada kita. Mungkin mantan pacar kita bisa memberikan sebuah pembenaran atau pembelaan kepada beliau dengan cara mungkin saya hanya meminjamkan barang itu kepada Anda, mungkin bisa saja. Tapi itu makanya saya bilang tadi atau saya sudah sarankan lebih baik mempersiapkan bukti-bukti, mungkin alat tertulis atau pengakuan, alat-alat bukti lainnya. Dalam hukum acara perdata adalah saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, kemudian jika Anda merasa terancam, ini masuk hukum pidananya tadi seperti yang saya katakan, ketika sudah ada masuk pidananya, unsur pidananya, ya silakan dipidanakan gitu loh. Nah, namun ketika kita sudah mulai merasa terancam dengan tingkah laku mantan pacar kita ini, karena kita sudah ditekan setiap hari, sudah diserang, bahkan sudah diancam begini saya akan laporkan masalah hutang, Anda tidak membayar utang Anda gini. Saya pikir sudah masuk ke dalam pasal pengancaman ini. Kemungkinan kita bisa melaporkannya ke pihak yang berwajib atau pihak kepolisian. Dalam hal ini saya pikir itu beliau atau mantan pacar ini bisa terjerat pasal 335 ayat 1 KUH pidana atau KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 4.500. Nah, di ayat 1-nya ini barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain. Nah, makanya saya pikir barang-barang yang diberikan oleh mantan pacar atau pacar kita lah istilahnya, atau mantan pacar kita juga boleh dikatakan, saya pikir beliau tidak berhak untuk meminta kembali barang-barang yang diberikan, baik itu dalam bentuk apapun. Saya pikir untuk jam tangan, baju, sepatu, dan lain sebagainya, mantan pacar tidak berhak untuk meminta kembalinya, terkecuali memang kita juga sepakat atau ya setuju-setuju aja untuk mengembalikannya kembali. Tapi saya pikir secara dasar hukum beliau tidak ada berhak, atau mungkin ketika memang sudah ada perjanjian jauh hari bahwasannya memang barang itu memang hanya berbentuk
meminjamkan, artinya beliau hanya meminjamkan pada kita dengan ada bukti alat tertulis atau bukti tertulis maksud saya pikir memang harus kita kembalikan gitu. Tapi memang jika tidak ada, saya pikir lagi-lagi saya katakan mantan pacar tidak berhak untuk meminta kembali barang-barangnya gitu. Tapi ini saya menyampaikan ini atau membuat video ini hanya untuk bahan pengetahuan saja, tapi bukan sebenarnya untuk menjadi apa sebenarnya alat ampuh untuk apa ini. Maksudnya harapan saya tujuan video ini di-upload atau dibuat semoga kita mengambil sisi positifnya aja, jangan sampai disalahgunakan artinya. Karena tujuan saya pun di sini hanya ingin membagi ilmu dan ingin sedikit memenuhi request dari teman-teman tadi atau salah satu teman kita yang sudah merequest ingin terkait pembahasan terhadap ini. Mungkin inilah menurut saya pikir apapun kebenaran yang saya sampaikan di video ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada suatu kekeliruan atau kesalahan yang saya sampaikan di sini itu datangnya dari saya secara pribadi, karena mungkin saya juga di sini sebagai tahap belajar. Artinya kalaupun ada kritik dan saran dari kawan-kawan teman-teman semua silakan komentar di bawah nanti. Tapi pastinya tetap dukung channel YouTube kita ini, Insan Berbicara Official, like, comment, share, serta yang pasti subscribe akun YouTube kita ini, karena subscribe itu gratis, bray. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini, dan untuk video-video yang atau ingin request dari kawan-kawan dipersilakan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.